Itu kita itu masih hidup, masih jauh itu. Ada itu. Mungkin ribuan tahun ke depan. Ada itu penceramah. Jadi iblis melalui mulut-mulutnya supaya manusia itu tidak sadar. Udahlah, pokoknya nikmati dunia dulu. Gak usah dengar-dengar. Gak usah jadi panitia kiamat. Padahal kita tidak pernah bicara kiamat. Berarti dia sendiri tidak pernah baca hadis bahwa umat Islam tidak akan pernah mengalami kiamat. Jadi nggak perlu bicara kiamat. Kita memang tidak perlu bicara. Untuk apa? Karena itu tidak akan mengalami. Saya informasikan sekaligus ya kepada teman-teman. Kenapa saya jarang muncul, karena memang saya sedang mempersiapkan diri untuk mempresentasikan menjadi narasumber utama bahkan nanti di dalam rangka seminar roadmap dan blueprint. Jadi ini tentu perkara berat, sesuatu yang aneh asing dan rasanya ganjil bagi orang yang mendengar. Jadi bagaimana saya mengkolaborasikan agar peserta yang hadir meyakini sesuatu yang tidak pernah mereka dengar. Bahkan beberapa intel institusi TNI telepon saya untuk konfirmasi, karena kita undangkan semua panglima. Mereka juga bertanya apa itu mubasyirat, apa itu mimpi. Jadi memang sangat asing betul terdengar oleh siapapun. Jangankan oleh institusi non agama, bahkan orang-orang yang bergelut dalam agama sehari-hari pun juga asik. Kan luar biasa ya. Nah, inilah memang tantangan berat, tantangan besar. Dan sesungguhnya ini tidak laku. Ya, artinya orang malas mendengar ini apa sih. Nah, cuma bagaimana Allah nanti ada campur tangan kuat. Sehingga kalaupun ini tidak didengar, minimal ya mereka pernah lah ya memahami, mengetahui, atau pernah membaca sedikit. Itu saja target kita ya. Dan untuk membuktikan rekam jejak digital kita bahwa ketika apa yang kita sampaikan terjadi, maka insya Allah disitulah titik baliknya. Jadi seminar itu adalah sesungguhnya kita mempublish sesuatu yang asing secara resmi ya. Kalau kita personal kemudian melalui sosial media itu kan non formal. Inilah yang formal dalam bentuk seminar. Karena secara ilmiah disebut formal ya. Dan kita mencolek semua pihak, baik pemerintah, TNI, dan berbagai institusi lain. Ini disebut formal dalam konteks keilmiahan ya. Nah, jadi itu saya kira. Maka pada pagi ini, mumpung sekarang ini memang sedang menghadapi itu, temanya saya pilih bagaimana dampak atau efek daripada acara seminar nanti. Ditinjau, dilihat dari sisi mubasyirat. Karena ada banyak mubasyirat, menggambarkan langsung maupun tidak langsung ya, dikaitkan dengan dampak daripada atau apa yang akan terjadi setelah seminar ini terjadi. Ya, begitu saya kira rekan sekalian tema yang akan kita bedah pada pagi ini. Apakah akan mengarah kepada fase ujian, lalu kemudian bencana, kemudian kebangkitan dari timur? Baik, kita akan coba bedah. Dan ini sebetulnya adalah pola sunatullah. Setiap
peristiwa besar terjadi yang sifatnya global dunia, selalu polanya seperti ini. Pertanyaannya, apakah nanti juga polanya sama? Insya Allah. Ini ada dalam beberapa mubasyirat, ya. Jadi, apakah ini tanda awal terbukanya kebenaran? Formal. Jadi sekali lagi ini, seminar ini adalah tanda keterbukaan formal. Kalau selama ini kita di sosmed personal itu non formal, dianggap informasi liar. Tapi ketika sudah seminar, itu bukan dianggap liar. Kenapa? Karena hasil seminarnya, datang tidak datang, kita akan serahkan kepada seluruh pihak. Jadi kan sekalian, sesungguhnya seminar itu adalah mata rantai, menjadi jembatan sebetulnya. Nah, sekalian ya, apa? Pagi ini saya akan buka ya. Ini strateginya. Sesungguhnya bukan hanya dalam seminar kita berharap semua terbuka. Tidak, itu hanya pemancing. Ada suatu sebab mengapa kita memberikan berkas. Jadi nanti setelah seminar selesai, disitulah kita akan menyerahkan semacam tesis, ya, semacam hasil penelitian yang tebalnya ratusan halaman. Kita serahkan nanti, kita kirim melalui paket lagi ke yang datang nanti. Ya. Makanya ketika seminar disampaikan, nanti Bapak sekalian sekarang hanya menerima resume. Jadi resumenya dulu, mereka pulang ada resumenya, detailnya kami kirim. Kenapa demikian? Nanti akan menampung banyak pertanyaan dari yang hadir. Nah, barangkali ada sesuatu yang berharga bagi kita, itu akan masuk daripada hasil seminar. Karena gini, hasil seminar itu diberikan setelah hasil selesai seminar. Makanya judulnya nanti yang kita serahkan berkas itu adalah hasil seminar bla 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 bla. Nah, kan beda nilainya. Jadi sebuah tema setelah dihasilkan seminar lalu kita email. Nah, ini nanti emailnya, WA-nya unlimited. Saya targetkan sampai ke ratusan juta. Tidak tanggung. Karena kita tidak unlimited, tidak ada waktu. Makanya tim IT kita tetap sampai kapanpun terus. Ya, tidak dibubarkan. Kenapa? Karena tugas nanti tidak akan pernah berhenti. Hasil seminar ini harus sampai ke nomor WhatsApp, ke email, ke sosial media, kalau perlu ratusan juta alamat. Ya, karena ini dampaknya, teman-teman. Teman-teman baru paham sekarang kan? Oke, itu. Jadi seminar yang kita adakan itu sebetulnya lebih kepada simbolik, lebih kepada memformalkan. Paham ya? Nah, ini langkah strategi. Ini perlu paham, Bagian daripada strategi itu seperti ini, ya. Jadi jangan dinilai, waduh, seminar menghabiskan hampir 250 juta. Itu kecil. Sebab nilainya, yang penting adalah nilai, bobot, berkas yang kita berikan langsung dalam bentuk print out dan juga email, ya, itulah yang dinilai dampak ke depan. Oke, misalnya, baik. Nah, maka jawabannya adalah, apakah seminar ini tanda awal keterbukaan kebenaran? Ya, secara formal ya. Karena nilainya berbeda ketika orang membaca judul hasil seminar, nah, berarti kan hasil kesimpulan atas sesuatu yang sudah dibedah di depan publik. Ini jelas
adalah tanda dari sisi mimpi ya, terbukanya kebenaran dari timur. Ini banyak mengisyaratkan itu. Kenapa? Karena narasi ru'yah dipublikasikan resmi. Tuh. Negara mulai disentuh, dicolek-colek sama kita. Ketika dicolek, mereka mulai menghubungi. Contoh, saya dihubungi oleh divisi Intel, baik dari Kodim Cirebon, Kodim Subang, Bandung, dan lain-lainnya. Itu dicolek sama kita. Ya, mereka ingin tahu apa ini, apa itu gajah dan sebagainya. Ya. Nah ini jadi keterbukaan karena kita mulai colek semua pihak. Ya. Yang berikutnya, dunia luar kita undang. Nah ini dia. Ratusan juta berkas harus sampai. Tidak harus dalam bentuk printout. Dalam bentuk printout, biayanya bisa miliaran. Ya. Mengabarkan hasil, mengirim hasil itu. Tapi dalam bentuk email, insya Allah. Ya. Nah makanya teman-teman yang bagian pengiriman undangan sekarang ini harus coba ya, email yang sudah tidak berlaku dihapus ya, jangan dikirim ulang, menghabiskan waktu nanti. Jadi yang gagal berarti emailnya sudah tidak berlaku, jadi yang berlaku saja ya. Nah kita kirim nanti ke berbagai belahan dunia. Jadi dalam bahasa Inggris, ke Timur Tengah dalam teks bahasa Arab ya. Ini sesungguhnya inti daripada goal akhir. Kenapa acara ini diadakan? Jadi artinya menjadi media resmi untuk kita publish tentang kabar langit dari Allah. Jelas ya, teman-teman baru paham begini, karena memang baru saya kasih tahu. Yang berikutnya adalah kenapa? Karena topiknya global, bukan komunal, bukan hanya sekedar sisi yang sempit atau sisi komunitas, atau hanya terbatas pada keindonesiaan saja, tapi kita akan bicara tentang global, ya. Dan ini teman sekalian baru pertama kali dalam abad ini dilaksanakan. Ketika kita paham khalifah masih ada, sesungguhnya banyak ternyata yang menggunakan mimpi menjadi rujukan. Ya. Ketika Utsmaniyah dan yang lainnya, itu banyak loh peristiwa-peristiwa mimpi, dan itu menjadi rujukan bagi sultan untuk mengambil keputusan. Nah, setelah hilang Islam dalam konteks kejayaan kepemerintahan, itu sudah hampir total hilang. Makanya perlu menjadi 100 tahun sekali yang menjelaskan tentang ini semua, ya. Jadi insya Allah Majelis Gajah yang pertama kali menggaungkan kembali tentang fungsi mubasyirat bagi dunia dan bagi pemerintah, juga bagi anak bangsa, ya. Masalahnya begini rekan sekalian, bagaimana mungkin kebenaran diketahui kalau tidak disampaikan, dan sulit disampaikan kepada para pemangku kepentingan kalau tidak formal, apalagi ke kalangan akademisi. Nanti hasil seminar itu kita akan email ke seluruh kampus, ya. Mereka yang akan, jadi diundang juga, hasilnya juga kita kirim, dan inilah momentum kita untuk menjelaskan secara formal. Sekali lagi ya, kita bedakan non-formal sama formal. Formal itu adalah sesuatu hasil yang sudah dipublish dan didiskusikan. Itu dianggap formal. Jelas ya, teman sekalian. Dan ini pola sunatullah. Walaupun caranya beda. Kalau sekarang kan ada istilah seminar. Zaman dulu mana ada istilah seminar ya. Musyawarah atau apalah.
Jadi pola itu sama. Kebenaran muncul, lalu setelah itu ada ujian besar, ada penyaringan, lalu kebangkitan. Itu sudah sunatullah. Perhatikan sejarah-sejarah yang diabadikan dalam Quran, dalam hadis maupun dalam sejarah literatur, buku-buku apapun. Selalu kebenaran itu muncul. Lalu ada gejolak, ujian ya. Pasti itu ujian. Maupun kepada yang menyampaikan kebenaran atau kepada masyarakat yang selalu muncul. Lalu kemudian ada penyaringan di situ. Dan ada kebangkitan muncul. Jelas ya? Seperti zaman apa? Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, selalu sama. Muncul kebenaran, gejolak terjadi. Ya. Lalu ajab Allah turunkan. Lalu ada penyaringan dan baru kebangkitan. Itu selalu begitu. Bahkan yang paling fenomenal kan Nabi Nuh. Hampir seluruh bumi ditenggelamkan oleh Allah. Makanya berubah peta dunia itu kan begitu. Ketika banjir terjadi begitu besar, air meluap, pulau-pulau benua berubah. Yang tadinya menyatu menjadi terpecah-pecah. Ya, itu hasil daripada terjadinya musibah Nabi Nuh. Jadi ada kebenaran disampaikan, lalu muncul ujian, dan situlah penyaringan siapa yang beriman dan tidak. Yang nanti adalah ada satu peristiwa yang lebih hebat daripada sebelumnya, yaitu ujian penyaringan siapa yang menjadi pengikut Dajjal dan siapa yang menjadi pengikut Al-Mahdi. Inilah ujian terberat bagi kita semua ya. Allah tidak tenggelamkan seluruh umat manusia nanti, tapi adalah penyaringan yang terberat dalam hidup kita, karena mengikuti Dajjal sama saja kita murtad. Jadi ini jebakan yang luar biasa. Makanya tidak ada fitnah yang terbesar kecuali fitnah Dajjal. Kenapa? Karena tadi fitnah itu kan mengandung satu nilai yang tinggi. Artinya banyak orang terjebak di situ. Karena mengatasnamakan agama. Dan ini sudah Allah tampakkan dari sekarang. Begitu banyak tokoh-tokoh agama, apalagi jelas kita tahu para habib. Saya sudah katakan mereka justru membawa ke neraka. Dan jika mereka tidak sadar pada waktunya, kemungkinan besar mereka adalah para pengikutnya yang utama. Kenapa? Karena cenderung mereka ingin dipertuhankan dan mempertuhankan diri ya. Persis pada itu sudah warning awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu hujan terberat nanti bagi kita ya. Prinsip yang utama, tidak ada kebangkitan besar tanpa guncangan besar. Jadi kalau memang ada kebangkitan besar yang ekstrim, yang tidak diduga orang-orang lain, maka harus ada guncangan besar. Baik guncangan dari Allah langsung dalam bentuk azab, tsunami lah, gunung meletus lah, apapun ya. Atau memang dari melalui akibat manusia sendiri, perang dan sebagainya. Itu bagian daripada guncangan. Jadi tidak ada prinsip perubahan besar, kebangkitan besar tanpa ada besar juga ujian dan guncangan. Pola mimpi yang bermunculan konsisten pada fase pra kebangkitan dari timur. Apa pola mimpi yang bermunculan saat ini? Rekan sekalian, jadi mimpi global di dalam banyak mimpi, itu banyak mimpi-mimpi yang dialami oleh teman-teman sekalian dari mulai 2018 sampai tahun 2025 ini. Temanya apa dalam mimpi itu? Pertama, fase guncangan, ujian dan azab akan terjadi. Sama kan? Tuh, dia. Dengan sejarah para nabi sama. Akan diguncang dulu. Setelah disampaikan kebenaran ini, puncaknya kapan kebenaran disampaikan? Kapan puncaknya kebenaran disampaikan? Tanggal 10 Desember 2025. Itu teman-teman sekalian. Karena sudah formal sifatnya, sudah dalam bentuk seminar, forum ilmiah istilahnya.
orang bisa memperdebatkan, orang bisa menyanggah, dan sebagainya. Setelah itu kita bukukan, baru kita sebarkan. Ya. Jadi betul, mimpinya Muhammad Qasim awal yang paling cukup mulai orang melirik mimpi itu memang dari 2014, tetapi masih sangat amat langka sekali. Dan rame-ramenya mulai banyak mendunia itu 2018 ya. Lalu insya Allah puncaknya kita akan sampaikan pada 10 Desember. Jadi terjadi guncang besar. Yang kemudian Indonesia memegang peran. Itu banyak mimpi-mimpinya. Baik tokoh di Indonesia, sosok-sosok di Indonesia maupun secara umum kenegarawan, ya, kenegaraan itu muncul. Lalu kemudian muncul pemimpin rohani dari timur, itu juga banyak. Puncak gejolak dunia sebelum 2030. Apa puncak gejolak dunia? Teman-teman harus bisa dong. Itu perang dunia mas, tahun depan udah mulai. Puncak Gajwahin itu ada dalam hadis, Gajwahin dikeroyok 80 bendera tentara Al-Mahdi ya. Itu puncak. Insya Allah itu terjadi, insya Allah ya, sekali lagi kurang lebih 2029 akan terjadi. Begitulah informasi banyak dari ribuan mimpi yang kita terima. Ini sangat sinkron sekali dengan fakta yang sekarang sudah menuju itu. Sinkron semua. Anak bangsa terpecah sekarang. Terbuka perpecahannya. Baik ormas maupun kepentingan politik. Bagaimana mungkin gara-gara ijazah seorang mantan presiden terus digoreng, perpecahan terjadi. Politik dan sebagainya. Jadi demikian juga dengan perebutan mempertahankan nasab. Itu juga ramai terus. Dan juga demikian politik dan sebagainya. Dunia ini demikian juga. Sekarang mulai mau pecah perang baru lagi antara USA dan Venezuela ya. Kemudian juga Jepang dengan RRC sudah mulai menunjukkan taring masing-masing. Jadi memang sudah menuju arah situ. Jadi sinkron. Mimpi itu berarti sinkron. Dan inilah yang kita harus sampaikan kepada publik nanti tanggal 10 Desember nanti ya. Kemudian acara seminar sendiri berada pada titik waktu kritis. Nah ini. Jadi seminar nanti teman sekalian adalah gongnya titik balik nanti. Setelah Allah dengan sabar menginformasikan ini sejak 2014, walaupun 2014 saat pertama kali masalah mimpi ini muncul, itu cuman hitungan jari lah yang mau dengar. Bertahun-tahun itu 5 tahun itu hitungan jari itu. Nah, 2018 mulai banyak. 2017, 2018 mulai banyak. Bahkan cukup mendunia, walaupun hanya kecil juga. Ya. Dan sekali lagi itulah waktu kritis, yaitu akhir 2005 atau terakhir 2005 sampai dengan 2009. Itulah waktu kritis di dalam banyak mubasyirat. Makanya kenapa kita mau melaksanakan akhir digeser. Tadinya kan awal 2026, tetapi seolah Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menyegerakan. Berarti betul ada mimpi yang lain memang akan mulai terjadi guncangan yang besar. Ya. Baik, rentang ini disebut di dalam banyak penelitian geopolitik, ini rekan sekalian ya. Ini sesuai loh. Dekade of reset. Dekade 10 tahun yang ditandai oleh proses penataan ulang besar-besaran dalam sistem global, baik politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan spiritual.
Ya. Ini. Jadi 2025-2029 ini yang akan terjadi. Penataan ulang besar-besaran. Bukan penataan ulang politik di Indonesia, bukan, tetapi besar-besaran di berbagai belahan dunia, ya. Lalu kemudian the Great Reshuffle, perombakan besar-besaran atau pertukaran besar. Jadi ini bagian dari hampir yang sama dengan yang tadi. Jadi ada fakta yang terjadi besar-besaran perombakan. Kemudian the collapse of unipolar worlds, runtuhnya dunia satu kutub. Yang tadinya kan Dajjal tuh ingin satu kekuasaan, tapi Allah tidak mengizinkan itu terjadi, dan itu kolaps. Kita sudah dengar ini semua, bagaimana mereka ingin memerintah dalam pemerintahan tunggal di dunia ini, ya. Banyak istilah yang sudah disampaikan oleh para ahli, oleh para peneliti. Tapi percayalah, Allah tidak mengizinkan, dan itu runtuh pada saatnya, ya. Makanya nanti Dajjal marah. Ketika kita sudah berkuasa, membaralah Dajjal itu. Karena dia kalah bersaing. Karena bagaimanapun kita ditolong oleh Allah. Maka puncaknya Dajjal mengumumkan perang kepada kita nanti, ya. Perang secara fisik. Dan apa yang terjadi di dalam hadis juga demikian. Kita kalah. Kalah jumlah, kalah persenjataan, dan sebagainya. Sehingga Nabi Isa lah yang bisa membunuh bersama-sama dengan Al-Mahdi nanti, ya. Di dalam Islam menyebutkan ini Pastor Badai sebelum Futuhat, kemenangan besar. Ini begitu, Pastor Badai. Rekan sekalian, sesungguhnya ada ketiga ketetapan besar dalam nubuah akhir zaman. Apa itu? Kalau kita lihat dari sisi hadis, itu ada 3 ketetapan besar. Yang pertama, ujian dan bencana. Kalau lihat teman-teman sekalian, dari hadis-hadis jelas sekali. Ujian tuh contoh. Ada fitnah apa? Al-Has. Lalu fitnah apa? Fitnah Syarah. Lalu kemudian apa lagi? Banyak. Penenggelaman barat dan timur. Itu semua gambaran hadis Nabi begitu. Jadi artinya ada sebuah ujian dan bencana. Dan bahkan ditegaskan dalam firman ini bagian dari azab Allah, ya. Karena manusia terus terseret dengan hubu dunia. Hadis Nabi akan datang fitnah-fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Banyak ulama menyebutkan fase ini sebagai krisis pangan. Nih lihat. Di dalam banyak kitab, apa ini? Fitnah bagi golongan alam yang gelap. Krisis pangan terjadi, perang, kejatuhan ekonomi global, bencana alam, konflik di Timur Tengah yang meluas. Ini dalam banyak kitab-kitab ulama, ya. Kemudian yang berikutnya perubahan geopolitik. Yang pertama tadi apa? Ujian dan bencana terjadi, ya. Itu bagian dari peta ketetapan nubuah akhir zaman. Yang berikutnya adalah perubahan geopolitik. Jadi ini hadis tentang Al-Mahamah, maksudnya Kubro, beserta runtuhnya kekuatan Barat, menunjukkan bahwa dunia akan bergeser dari sistem Barat menuju sistem Timur. Sudah banyak ini dimimpikan juga, ya. Akan runtuh. Dan semua mengejutkan, semua tidak diduga. Apa yang kita sampaikan pada hari ini dan formalnya pada saat nanti 10 Desember akan terjadi. Pasti terjadi. Kenapa pasti? Saya bisa memastikan. Hal Nabi yang ngomong bahwa akan terjadi. Dan dilengkapi, diyakinkan lagi, dicetak tebal lagi
terjadinya mubasyirat yang diterima oleh ribuan orang terkait dengan peristiwa yang segera akan terjadi. Dan memang umur umat Islam sudah mau berakhir. Ya, jelas umur umat Islam itu dari banyak kitab ulama-ulama sangat terkenal tidak sampai 1.500. Dan memang wajar logikanya. Umur umat Yahudi 2000 tahun. Silakan teman-teman itu. Betul ternyata. Sejarah mengatakan sama. Tidak harus bicara kaitan hadis, tapi juga para sejarawan ya, yang mengikuti tentang hidup manusia itu betul memperkirakan memang Yahudi itu umurnya ya 2000 tahun agamanya. Kristiani, agama Kristen dan Katolik sekarang ini cuma 600 tahun. Betul memang. Nah sekarang mari kita berpikir logis. Masa umur umat Islam mau 1 juta tahun? Anda yang belum sadar sekarang masih cekakak cekikik, masih menikmati hidup dunia, nggak sadar memang. Lihat Yahudi terbatas 2000 tahun, Nasrani cuma 600 tahun. Masa Islam nggak akan berakhir? Itu. Ayolah, pakai logika ya, pakai akal sehat, pakai hati nurani. Dan coba dengarkan kata ulama-ulama besar bahwa tidak sampai 1.200 tahun. Dan Nabi juga mengatakan memang walaupun ini dianggap doib, umur umat Yahudi 2000 tahun, Nasrani 600 tahun, umur umatku hanya 1000 tahun, tapi Allah perpanjang setengah hari. Itu banyak ulama yang menganggap itu doib. Tapi menjadi kenyataan. Ya. Ketika para ulama dulu mengatakan itu doib, tetapi sudah sesuai dengan fakta, menjadi sahih. Ya. Dan tadi ulama yang mengatakan, misalnya Imam Asyuti itu didebat loh, banyak yang mendebat itu ulama lain, wah itu nggak benar, itu hanya perkiraan macam. Saya kadang-kadang membaca buku bantahan-bantahan pun, ini memang sudah skenario Dajjal, sudah skenario iblis, supaya manusia tidak sadar sudah akhir zaman. Ya. Sebab kalau manusia sadar, mungkin banyak yang selamat. Tidak hubung dunia lagi, ya. Semuanya sudah menuju kepada Allah. Tapi memang sudah ditutup informasi kebenaran. Ya. Baik, kita teruskan. Di dalam banyak ru'yah global, termasuk di Indonesia, pusat perubahan itu bukan Timur Tengah dulu, tetapi Nusantara. Ini jelas tergambar dalam banyak mubasyirat ya. Ulama besar seperti Ibnu Katsir, Syekh Ibrahim bin Hasan, lalu kemudian Al-Barzanji di dalam banyak kitabnya mengatakan bahwa timur jauh itu akan mengirim gelombang cahaya. Timur jauh itu bukan Timur Tengah atau Timur Selatan ya, bagian selatan, tapi timur jauh ke dunia Islam sebelum munculnya Al-Mahdi untuk dibayar. Itu dalam banyak kitab-kitab. Jadi kebangkitan yang ketiga, ini tadi kan perubahan geopolitik. Yang pertama tadi apa? Ujian besar, ya. Perubahan geopolitik. Yang ketiga adalah kebangkitan dari timur. Itu hadis-hadis Nabi menyampaikan itu. Dan sesuai dengan mimpi-mimpi yang terjadi ya. Ini digambarkan dalam sebuah hadis akan keluar dari arah timur panji-panji hitam. Lalu Allah menegakkan bagi mereka kemenangan. Jadi memang begitu. Saya kira tuh, jadi nubuah yang disampaikan oleh Nabi itu ada 3 bab fase utama ya, globalnya. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan bermunculan mubasyirat yang persis sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau mendengar mubasyirat. Mereka masih berpikir ini masih jauh. Bahkan ada ustadz dari Bandung tuh, waduh, itu nyebelin banget. Itu kita itu masih hidup, masih jauh itu. Ada mungkin ribuan tahun ke depan. Ada itu penceramah. Ya Allah, ini orang. Ya. Jadi iblis melalui mulut-mulutnya supaya manusia itu tidak sadar. Udahlah, pokoknya nikmati dunia dulu. Ya. Gak usah dengar-dengar, gak usah jadi panitia kiamat.
Padahal kita tidak pernah bicara kiamat. Berarti dia sendiri tidak pernah baca hadis bahwa umat Islam tidak akan pernah mengalami kiamat. Jadi nggak perlu bicara kiamat. Kita memang tidak perlu bicara. Untuk apa? Karena itu tidak akan mengalami. Yang perlu mungkin mendekati kiamat. Nah, kalimat mendekati itu untuk penyadaran. Tapi bagaimana kiamat dan sebagainya, ya sekedar pengetahuan saja, tidak perlu dibahas juga. Ya, itu berarti dia sendiri tidak memahami bahwa umat yang Islam yang walaupun punya keimanan sebiji sawi, sampai dengan nanti keimanan itu artinya bukan anak buah Dajjal, bukan anak buah siapa ya, keimanan itu tetap kepada Allah. Walaupun sampai nanti ujungnya sholatnya masih Senin Kemis ya, tapi tetap tidak percaya dengan, tidak mau jadi pengikut Dajjal, Allah selamatkan ya. Oke, baik, kita teruskan. Ulama tafsir tentang geografis menyebutkan Timur Jauh sebagai kawasan Asia, bukan hanya Khurasan secara politik, tetapi jalur spiritual bangsa Timur. Dan Indonesia adalah paling sesuai dengan pilihan siapa bangsa atau negara dari Timur itu, jauh itu. Indonesia kenapa? Karena Muslimnya 244 juta. Seluruh warga anak bangsa ada 300 juta. Ya. Tetapi kan dengan non-Muslim, Muslimnya 244 juta. Besar sekali ya. Wilayah mimpi-mimpi zaman paling banyak terjadi di Indonesia. Kita ngumpulkan ini, mimpi-mimpi. Hampir 80% dialami orang-orang Indonesia. Mimpi-mimpinya. Kita akan mencari, melacak juga mimpi dari berbagai belahan dunia melalui sosial media atau apa. Ternyata mereka sama. Indonesia. Ya. Wilayah paling stabil dari krisis dunia. Rekan sekalian, dalam bukan hanya krisis, mungkin saya agak kurang nih menambahkan ya, yaitu perbendaharaan. Nah ini ada hadisnya dari perbendaharaan merah putih itu, jadi jelas sekali ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, jadi secara sosiologis, geopolitik, spiritual, dan nubuah, Nusantara memenuhi semua tanda peradaban baru, insya Allah. Dan itulah yang jelas disampaikan, dilengkapi, diperjelas, diyakinkan melalui bermunculan Mubasyir. Memang Indonesia lah yang akan muncul memegang kendali awal, menjadi trigger bagi kebangkitan Islam dunia. Dan dilakukan, dipercikan, kemudian dimotori oleh kelompok kecil, bukan oleh kelompok besar ya. Jelas sekali hadis-hadisnya. Poin-poin utama. Nah ini, oke, terakhir ya. Undangan seminar adalah indikator nyata bahwa arus timur telah bergerak keluar dari bawah tanah menuju panggung publik. Allahu Akbar. Itu tanda pertama kita muncul di panggung publik resmi ya. Yang berikutnya, fenomena mimpi global beberapa tahun terakhir memang menunjukkan pola sinkron, bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Sinkron antara fakta-fakta yang terjadi dengan mubasyirat dan nubuah baginda Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Sinkron. Oke, jelas ya. Yang berikutnya, berdasarkan kaidah Islam, ru'yah shadiqah memang akan melonjak di akhir zaman. Dan itu sedang terjadi. Tapi mengisyaratkan akhir zaman, ujung akhir zaman, mubasyirat bermunculan. Dan yang paling benar, orang yang jujur. Makanya kita harus jujur, apa adanya. Saya habis seminar, kemudian dipermasalahkan,
ada kekeliruan dan macam, lalu ditangkap, lalu dipenjara, tidak apa-apa. Ya. Itu memang risiko. Tapi kita jujur apa adanya. Oke, yang berikutnya. Kebenaran dari timur sudah mulai terbuka. Tanda-tandanya sudah nampak pada level sosial, spiritual, dan geopolitik. Jelas sekali ya? Setelah itu sunatullahnya akan datang, fase ujian besar. Nah, jadi setelah ini kita sampaikan, ini berdasarkan mubasyirat loh, dan hadis nih ya. Jadi bukan analisa saya nih. Setelah seminar selesai, puncak dari mulai 2014 mubasyirat disampaikan, puncaknya akhir tahun ini, tunggu tahun depan akan mulai banyak musibah sesuai dengan apa yang diprediksi secara ilmiah. Ya. Fase ujian berat, perang meluas, bencana terjadi di mana-mana. Ya. Lalu setelah itu kebangkitan dari timur Nusantara akan muncul, insya Allah. Ya, ini selaras dengan nubuah, fenomena alam, dinamika geopolitik dan gelombang ru'yah dunia. Jadi sebetulnya mimpi itu sudah tsunami sekarang ini. Tiap hari saya juga dapat setoran mimpi. Sampai kewalahan, sampai semua lupa terbaca. Bahkan ada yang 1 bulan kemudian chat saya lagi, Kang sudah ditakbilkan, Masya Allah. Oh iya belum. Ditimpa-timpa dengan Masya Allah, ya. Padahal saya udah umumkan, store mimpi jangan ke saya. Tetap aja. Saya. Jadi tsunami mimpi sebetulnya. Belum lagi orang yang tidak gabung di Majelis Gajah. Belum lagi masyarakat dunia yang mungkin tidak bisa kita deteksi semua mimpinya. Mungkin juga kepada mereka yang tidak terbuka di sosial media. Lebih banyak lagi yang diam-diam kan. Di Indonesia pun banyak yang diam-diam dapat mimpi. Udah lewat begitu aja. Tapi ingat terus mimpinya. Banyak yang lewat. Jadi sudah tsunami mubasyirat sebetulnya. Baik, demikian. Terima kasih rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bagian dari proses menuju kebenaran terbuka ya. Dan kita berperan bagian daripada orang yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah ridho terhadap apa yang kita sampaikan nanti 10 Desember 2025 bagian dari puncak penyampaian kebenaran kalam ilahi.